Saudara-saudara yang saya banggakan, jadi saat ini itu kita masuk di era disrupsi, di mana perubahan tata kuasa tidak lagi selalu secara gradual, jadi perubahan tata kuasa itu terjadi secara disruptif. Disrupsi itu lebih dari sekedar perubahan besar. Disruption is more than radical change ya. Dalam dunia industri banyak contoh yang bisa diberikan, apalagi ditopang oleh revolusi industri 4.0 yang menyediakan teknologi, berbagai macam instrumentasi yang luar biasa untuk melakukan disrupsi. Misalnya sebagai satu contoh sajalah, saya memberikan contoh. Kalau zaman saya dulu beberapa puluh tahun yang lalu, semua kamera itu identik dengan Kodak, karena Kodak merajai pasar kamera di dunia. Jadi kamera itu kalau kita bicara kamera ya bicara Kodak. Orang menyebut kamera itu tidak kamera, tapi Kodak. Saking kekuatnya itu Kodak sebagai sebuah produk. Tapi siapa sangka kemudian dia bisa dikatakan sudah jauh tertinggal lah kalau tidak bisa tekan lenyap begitu ya. Misalnya beberapa puluh tahun yang lalu yang namanya HP itu identik dengan Nokia. Produk Nokia itu dominan sekali, sehingga orang kalau pegang HP seluruh Indonesia waktu itu ya pegangnya Nokia ya, karena dia dianggap sangat canggih, mudah dan seterusnya. Tetapi kemudian sejalan dengan perkembangan smartphone, tiba-tiba lenyap aja begitu. Mungkin juga satu saat akan begitu suka gitu. Waduh, sekarang ini mobil masih mobil mobil bensin atau solar, tapi kemudian dengan teknologi baterai yang lebih canggih atau mungkin malah auto vehicle ya, tanpa sopir gitu. Jadi industri-industri mobil yang tadinya berjaya kalau nggak segera masuk ke era baru ya harus pasti akan justru tertinggal. Tadinya berkuasa menjadi tidak berkuasa begitu. Bahkan kita bisa mencontohkan juga negara, misalnya beberapa negara di Asia misalnya. Dulu kan tata kuasa ekonomi dunia itu sangat didominasi oleh Eropa dan Amerika. Tetapi masuk ke abad 21 itu adalah masuk ke era Asian century. Ini adalah abadnya Asia. Dan bisa dilihat beberapa negara Asia langsung berhasil mengalami lompatan kekuatan ekonomi yang luar biasa dan kemudian punya wibawa, punya kekuatan, punya kekuasaan dalam struktur tata ekonomi dunia. Negara-negara seperti Taiwan, menyusul tentu saja Jepang lebih dulu ya, misalnya Taiwan, Hong Kong gitu. Cina ya menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar di dunia, head to head dengan Amerika, juga Korea Selatan misalnya. Jadi penguasaan ilmu pengetahuan teknologi sudah menjadi sumber kuasa yang luar biasa besarnya ya, di dunia yang sekarang ini, di dunia revolusi industri 4.0 dan di dunia yang penuh dengan disrupsi. Tetapi saya ingin mengatakan begini, justru revolusi industri 4.0, justru era disrupsi itu memberikan ruang kepada siapapun untuk membangun sumber kekuasaan. Tidak secara gradual, bahkan lompatan. Saudara pasti kenal lah, misalnya ini sekali lagi kalau kita bicara kekuasaan, ini kita bicara kemampuan untuk melakukan persuasi, kemampuan untuk melakukan dependensi atau koersi ya. Dan itu tidak hanya didominasi oleh negara, tapi didominasi bisa dilakukan juga oleh institusi non negara, terutama yang soft power, bukan yang hard power. Yang soft power, persuasi, dependensi, itu soft power itu mudah sekali dikembangkan oleh institusi non negara. Kalau hard power seperti tentara, kemampuan untuk memaksa dan seterusnya itu memang lebih banyak didominasi oleh negara. Saya kasihkan contoh, saudara semua pasti kenal lah yang namanya perusahaan seperti Amazon, Facebook, Google ya. Itu berawal bukan dari sesuatu yang sangat besar. Amazon berasal dari sekelompok anak muda di garasi rumah kontrakannya Jeff
Bezos. Dari ide-ide yang dielaborasi di garasi rumah kontrakan saja kemudian sekarang bisa menjadi perusahaan terbesar di dunia. Kuasanya seperti apa nanti kita elaborasi. Misalnya Facebook itu bermula dari sebuah kamar di asrama di Harvard sana. Kemudian punya ide, anak-anak mahasiswa punya ide, kemudian bisa lahir seperti ini. Google misalnya, itu juga sama, itu nggak berawal dari kantor yang mewah, tapi dari sebuah garasi dari para pendirinya, dan sekarang ketiganya sudah menjadi perusahaan teknologi dengan nilai paling tinggi di dunia, gitu. Dan mereka itu sudah meng-create the new oil, jadi sebuah sumber daya baru yang bukan sumber daya alam, misalnya minyak dan gas atau emas, tapi sumber daya baru yang di-create oleh teknologi, yaitu data. Data is the new oil, gitu. Mereka luar biasa bisa membangun kekuasaannya. Nanti kita elaborasi. Modal mereka apa? Inovasi dan memaksimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tengah tumbuh, yang waktu di zamannya tentu saja ide-ide tersebut dianggap aneh. Misalnya Amazon memutuskan sebagai tempat berjualan buku secara daring pada saat internet pada waktu itu baru saja mulai berkembang. Facebook misalnya bermula dari ide iseng aja membuat jejaring sosial antar mahasiswa di Harvard pada tahun 2004. Google misalnya dimulai dengan sebuah ide untuk membuat mesin pencarian internet yang lebih mudah dan lebih nyaman. Nah, dari ide-ide itu dan mampu untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terus berinovasi dan kemudian terus berhasil mencapai validasi dan diterima pasar global, maka 3 perusahaan tersebut sekarang ini menjadi perusahaan yang sangat berkuasa, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga dimensi yang lain. Google sudah menjadi mesin pencari nomor 1 di dunia sekarang ini, bahkan menjadi leading global technology company dengan banyak layanan teknologi gratis, tapi 85% penghasilannya itu berasal dari iklan. Amazon misalnya ya, Amazon terbukti sudah mampu menjadi platform e-commerce terbesar di dunia, di Amerika Serikat ya, dengan market share-nya itu 47%, ini luar biasa. Dan menjadikan pendirinya menjadi orang terkaya nomor 1 sekarang di dunia. Ya. Facebook misalnya sudah menjadi media sosial gratis yang paling banyak digemari, diakses oleh para pengguna, yang 98% penghasilannya diperoleh dari iklan. Jadi kalau Amazon tadi e-commerce, kalau Facebook itu adalah media sosial gratis, tapi mengenerate income-nya dari iklan. Itu iklan per tahunnya bisa lebih dari 70 miliar US dollar. Ya, hitung sendiri ya, pakai kalkulator itu berapa itu. Ketiga perusahaan itu tidak hanya menguasai iptek sebagai sumber kekuasaan, tetapi ekspansif terhadap yang lainnya berbasis pada iptek. Misalnya dengan networknya yang sangat kuat, dengan pelanggannya yang sangat banyak di seluruh dunia, 3 perusahaan itu sudah berhasil membangun legitimasi sosial. Diperoleh dari ratusan juta pelanggannya, bahkan miliaran orang pelanggannya menggunakan jasa dan layanan dari 3 perusahaan tersebut. Tentu saja dia berhasil membangun sumber kuasa ekonomi karena mereka telah menjadi perusahaan-perusahaan raksasa dunia, ya. Dan harus saudara ingat, di era digital sekarang ini membangun kuasa itu selain ekonomi, tapi juga dependensi, gitu, ketergantungan. Layanan gratis itu kan ketergantungan. Saudara ikut menikmati layanan gratis, media sosial gratis. Ya, saudara gratis, tapi saudara telah kontribut sesuatu.
yaitu kemudian menjadi ajang dari iklan misalnya. Saudara telah mengontribut berupa data misalnya, dari layanan gratis yang mereka berikan. Jadi saudara membayar tetapi tidak dalam bentuk cash gitu ya, tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kesetiaan menjadi pelanggan, dalam bentuk jejaring, dalam bentuk memberikan data, dan kehadiran saudara sudah membuka peluang bagi mereka untuk mengenerate income melalui iklan gitu. Sehingga layanan gratis ini, apakah email gratis, penyimpanan cloud gratis, mesin pencari gratis, media sosial gratis, informasi lain seperti informasi transportasi gratis, atau layanan navigasi digital juga gratis gitu. Saudara gratis sebetulnya, tapi saudara telah dependent ya, telah secara sukarela memberikan pengabdian saudara dalam bentuk menjadi pelanggan setia, dalam bentuk secara sukarela saudara sudah menunjukkan apa kesukaan makanan Anda. Secara sukarela saudara sudah menunjukkan saudara sering pergi kemana. Saudara setelah sukarela telah menunjukkan saudara sukanya barang apa. Ya, saudara sukarela menunjukkan saudara bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa, data apa yang sering Anda cari dan seterusnya. Dan itu adalah sebuah sumber kekuasaan baru yang sangat besar sekarang itu, yaitu data. Sekali lagi, data is new oil. Jadi data adalah sebuah sumber kekayaan alam baru yang maha besar nilainya. Oleh karena itu, kalau sekarang saintis apa, ilmuwan apa yang paling besar gajinya di dunia? Ilmuwan yang paling besar gajinya di dunia bukan lagi insinyur perminyakan, tetapi adalah insinyur data scientist. Cuma data scientist itu bukan kemampuan yang semata-mata teknis. Data scientist itu bukan semata-mata seorang ahli coding atau seorang ahli algoritma, tetapi juga dia tahu tentang bahasa, karena pada akhirnya coding juga mentransfer menghubungkan antara bahasa matematik dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat umum. Juga harus paham tentang teknis yang lain, harus paham tentang social problems, karena pada akhirnya inovasi digital itu kan solving the social problems. Jadi core-nya adalah social problem. Oleh karena itu inovasi-inovasi yang tadi saya ceritakan tidak selalu berawal dari engineer, tetapi dari sarjana sosiologi, sarjana ilmu politik, sarjana ilmu komunikasi, dan lain-lain ya, sarjana kebijakan publik gitu. Yang paham tentang social problems, yang ketika dia berkolaborasi dengan orang lain, dengan ilmu lain, apakah itu dengan engineer komputer, dengan ahli algoritma atau dengan teknolog yang lain, itulah akan yang melahirkan sebuah inovasi-inovasi di era disrupsi sekarang ini. Kembali kepada tadi ya, di dunia digital, layanan gratis adalah sebuah harga yang harus dibayar untuk dependensi. Kemudian karena secara tidak sengaja saudara sudah masuk ke dalam perangkap instrumen kekuasaan yang ketiga, yaitu dependensi. Ini apalagi kemudian kalau yang menjadi isu global sekarang ini bagaimana kita meregulat penggunaan data, ketika data-data di sosial media itu dipergunakan untuk profiling. Jadi profiling, Anda bisa diprofilkan tadi seperti yang saya ceritakan, tanpa Anda tahu atau tanpa mendapatkan otoritas dari Anda. Nah ini yang menurut saya harus menjadi concern kita semuanya, bahwa kekuasaan harus didemokratiskan, penggunaan data harus didemokratiskan. Kedaulatan negara bukan hanya kedaulatan teritorial, tapi juga kedaulatan data.
ya, kekayaan seseorang, kekayaan perusahaan, kekayaan negara bukan kekayaan alam, tetapi juga kekayaan data. Karena data bisa menjadi sumber kekuasaan yang luar biasa, apalagi ketika digunakan untuk profiling itu. Misalnya sebuah perusahaan e-commerce, dia nggak akan pernah salah untuk membuat produk begitu, karena dia paham betul apa yang diminati oleh siapa, di mana gitu. Dengan profiling tadi perilaku ekonominya begitu, apalagi nanti perilaku politiknya, perilaku sosialnya dan lain-lain. Nah, ini yang harus didemokratiskan. Saya ingin mengatakan bahwa kalau saudara sebagai sarjana ilmu politik ingin memahami kekuasaan, saudara akan banyak kejelek, saudara akan banyak tidak paham untuk memahami kekuasaan yang sebenarnya tanpa Anda belajar ilmu yang lain. Tidak ada satu ilmu pun ya yang mampu memahami kekuasaan tanpa interdisipliner. Apalagi di era sekarang ini. Jadi interdisipliner itu penting. Dari cerita saya tadi sudah jelas menunjukkan bahwa saudara tidak mungkin memahami kekuasaan tanpa paham ilmu yang lain. Jadi ini juga kesempatan bagi saudara untuk belajar memahami ilmu yang lain, selalu updated dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa harus detail. Jadi kalau dalam dunia digital, Anda tentu saja tidak harus menjadi digital spesialis, ahli coding, algoritma. Tidak harus itu. Tetapi Anda harus menjadi pengguna yang cerdas, ya, menjadi smart digital user. Jadi bagaimana menjadi pengguna yang sangat smart. Tapi lebih dari itu, saudara juga penting untuk membangun kapasitas untuk menjadi technopreneur. Ya. Oleh karena itu menguasai technopreneur skill. Gitu. Jadi tidak harus menjadi digital spesialis, tetapi menjadi smart digital user, menjadi smart technopreneur. Gitu. Itu udah luar biasa dan itu tidak bisa dilakukan kalau Anda tidak belajar tentang ilmu yang lain. Dengan penguasaan ilmu-ilmu yang lain kita bisa paham kekuasaan lebih bisa detail, lebih bisa melihat praktek di lapangan, dan kemudian kita bisa mendemokratiskannya. Ingat bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, dan kita harus mendemokratiskan itu. Dan ingat, kekuasaan itu adalah sebuah instrumen semata-mata, bisa digunakan untuk kebaikan, tapi bisa juga untuk melawan kebaikan. Bisa digunakan untuk menjaga moralitas, tetapi juga bisa melawan moralitas. Pada akhirnya, setelah kita paham kekuasaan, kita berusaha mendemokratiskannya, kita juga menjaga moralitas dari kekuasaan itu, bahkan menggunakan kekuasaan itu untuk menjaga moralitas, untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Itulah tugas mulia bagi kita semua, bagi saudara-saudara yang belajar kekuasaan. Sekali lagi, kekuasaan perlu diketahui oleh siapa saja. Saudara harus literate terhadap kekuasaan, dan semuanya itu tidak bisa saudara pahami kalau saudara tidak melihatnya secara multidisiplin. Jadi sekali lagi terima kasih ya, selamat belajar. Ini hanya sebuah intro awal saja menstimulasi saudara untuk lebih banyak belajar tentang kekuasaan dengan segala perniknya. Jadi belajar sendiri, itulah yang paling penting. Dan tugas saya adalah menstimulasi saudara untuk menjadi pembelajar yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.